Ya gitu, karena untuk menjadi partner bisnis itu kan gak gampang ya. Banyak orang ya bisa dibilang 1 dari 3 bisnis yang berpartner itu bye-bye gitu. Jadi nah itu biasanya karena kita awalnya cuman yang kayak emotional attach gitu. Jadi kayak misalnya, oh kayaknya lu bagus, kayaknya. Oh kayaknya lu semangat, kayaknya lu pinter gitu. Yuk kita partneran gitu. Biasanya kayak gitu. Nah tapi kalau aku sama Sinta itu jatuhnya tuh udah bukan kayaknya gitu. Udah pernah kerja bareng, yes gitu. Udah tahu value-nya masing-masing. Terus cocok karena gini, partneran bukan cuma masalah bagus doang, tapi harus cocok. Jadi kayak Sinta itu bagusnya di mana, aku tuh bagusnya di mana. Jadi kayak kenapa aku ajak Sinta? Karena aku ngerasa Sinta itu bisa fulfill my weaknesses sebenarnya. Oke, balik lagi di ngejus bareng abang. Jusnya nggak habis-habis ya? Jusnya kita minum, makanya ini nggak habis-habis nih. Ini cuma boleh minum dikit-dikit supaya nggak habis. Apa di refill lagi? Besok lagi bawa itu lah bang, dispenser. Hah? Dispenser yang itu yang gede gitu loh. Jadi kayak bisa refill. Oh bisa refill ya, bisa refill ya. Boleh ya. Ntar siapa yang mau modalin coba ya. Tadi penonton katanya bilang mau nyobain. Penonton? Iya, siapa yang mau nyobain? Mau retouch. Sekarang gue mau pakai. Jadi mau nyobain Stressless. Lu mau yang mana? Mau Calm and Glory, Stressless, Spa on Nails, Money Magnet, Beaten Free. Menjelang tanggal tua kayaknya mereka mau stressless deh. Bukan Money Magnet. Money Magnet. Silakan dicoba. Ini enak banget yang Money Magnet, gila. Nih biar lu nggak stres nih, gua ngomelin mulu ya. Aduh lucu lagi. Gimana, enak nggak wanginya? Wah ini enak banget. Sinta demen rempah-rempah. Iya, empon-empon. Ini tuh yang manis, bau manisnya tuh dari apa ya? Soto banget. Depannya apa sih yang manis? Ini pokoknya dia sandalwood, ada ginger, ada vanilla sedikit. Oh ada Calm and Glory. Harum banget Ci. Ya masa bau, kalau bau mah bukan ini woy. Keteknya Arul tuh kalau bau. Udah cobain? Nah, cobain. balikin. Mantap kan? Balikin. Ayo balikin. Pajangan. 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 Jangan cuma pakai ya, dibeli juga ya. Beli ya dibeli guys. juga ya guys. Ya. Oke, lanjut ke yang tadi. Nah, fasenya dari kompetitor, berteman, and then end up sekarang sebagai partner bisnis. How do you guys see that changes tuh from time to time? Gue dulu. Iya. Karena gue nggak tahu kalau di sisi dia gimana. Pokoknya intinya kan we've been a good friends juga. Jadi kayak dari kompetitor, terus habis itu kita sering sharing dan segala macam sampai akhirnya one day saat pandemi, tiba-tiba gue kayak ditelepon gitu. Gue pokoknya ditelepon sama dia, ditelepon sama pacar gue lebih cepet ngangkat teleponnya. Soalnya kalau dia telepon tuh kayak pasti kayak halo, kayak langsung kayak heboh gitu kan. Jadi waktu itu dia telepon, nggak sampai 5 detik gue langsung apa gitu. Terus itu dia telepon kayak, Sin, lu di mana? Gue di rumah, kan pandemi kan ceritanya. Gue di rumah gitu. Terus kayak oh yaudah, gue mau kesana ya. Udah nih. Terus itu udah dia ketemu sama gue, yuk kita makan ya kalau nggak salah atau apa gitu lah. Pokoknya kita akhirnya ketemu kan. Terus dia gini, cuma gini dong, Sin,
gue punya kangtau buat lu. Lu mau kangtau nggak? Gitu. Maksudnya lu mau ada apa? Kangtau tuh bahasa Indonesia. Opportunity. Oh, iya, opportunity. Opportunity yang biasanya tuh mengarah ke bisnis. Terus gue kayak apa tuh gitu. Terus habis itu sebenarnya gue kayak nanya apa tuh kayak ya udah formalitas aja. Sebenarnya mah gue mah di dalam hati kayak ayo gitu. Gengsi. Iya, tapi gue jual mahal dulu, gue nanya dulu Apa tuh? kantau apa gitu. Asuransi Gua yakin. apa kantong apa nih gitu. Tapi gue yakin ujung-ujungnya pasti gue mau. Terus habis itu dia mulai gini kalau nggak salah ya. Lu kan orangnya suka belajar. Iya. Lu kan orangnya suka belajar. Jadi gue ada bla 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 nanti konsepnya nah. Terus gue kayak yaudah ayo. Akhirnya tetap kayak gitu. Udah kalau gue sih nggak mikir banyak ya. Maksudnya soalnya Nggak, tapi dari sebelum itu ingat nggak sih? Sebenarnya lu udah tahu. Udah tahu kalau gue bakal punya bisnis baru gitu. Iya. Nah, waktu itu juga gue ajak lu untuk involve tapi cuman jadi bagian dari bukan dari bisnis side-nya ya, tapi lu cerita di pesawat tuh. Masih ingat? jadi udah di planning dari sebenarnya sebelum pandemi. Iya, dari sebelum sebelum pandemi. Tapi nggak tahu kalau bisnisnya diseriusin gitu. Iya. Gitu. Ternyata pas pandemi kan ternyata kayak everything goes online, kayak gitu-gitu kan. Jadi dia bantuin sebagai ya kru gitu, tapi bukan di bisnis side gitu. Nah, itu pun gue udah kayak ayo udah kayak apalagi mau dijadiin partner kan. Terus kayak langsung yaudah ayo cus gitu. Karena gue waktu itu nggak ada tujuan apapun. Maksudnya kayak as long as gue bisa melakukan, gue pasti akan melakukan. Who knows pada akhirnya gue akan dapat apa gitu. Entah gue dapat duit banyak, atau gue dapat ilmu, atau gue dapet pengalaman kayak atau dapat semuanya, atau ternyata gue dapet semuanya gitu. Jadi pokoknya anything, pokoknya kalau dia udah ngomong tuh gue kayak oke, gitu. Udah gitu doang sih kalau di gue, nggak terlalu banyak mikir. Oke, kalau dari Cicina gimana? Jadi awalnya bisa mau memulai ibaratnya kalau orang bilang dari kompetitor udah berteman akhirnya mau jadi ajak Sinta jadi partner bisnis gitu. Karena udah ngelewatin masa-masa itu justru. Masa-masa apa nih? Masa-masa dari kompetitor dan udah kompetitor, teman berteman. gitu. Iya, gitu. Karena untuk menjadi partner bisnis itu kan gak gampang ya. Banyak orang ya bisa dibilang 1 dari 3 bisnis yang berpartner itu bye-bye gitu. Jadi nah, itu biasanya karena kita awalnya cuman yang kayak emotional attach gitu. Iya. Jadi kayak misalnya, oh kayaknya lu bagus, kayaknya. Oh kayaknya lu semangat, kayaknya lu pinter gitu. Yuk kita partneran gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, tapi kalau aku sama Sinta itu jatuhnya tuh udah bukan kayaknya. Gitu. Udah pernah kerja bareng gitu, udah tahu value-nya masing-masing, terus cocok. Karena gini, partneran bukan cuma masalah bagus doang, tapi harus cocok. Jadi kayak Sinta itu bagusnya di mana, aku tuh bagusnya di mana. Jadi kayak kenapa aku ajak Sinta, karena aku ngerasa Sinta itu bisa fulfill my weaknesses sebenarnya. Gitu. Jadi karena kalau kita partneran nggak bisa cuman karena lu bagus gue bagus, tapi harus tahu lu bagusnya di mana dan gue bagusnya di mana. Jangan sama-sama bagus di part yang sama. Jadi ada sisi komplementerinya ya. Betul. Saling nutupin di mana kekurangan, ada kelebihannya dari sininya. Betul. Gitu. Dan ya prospek dia gampang ya. Bener. Kalau misalnya zaman gue jadi agen asuransi terus udah prospek segampang ini udah tajir kayaknya. Gue udah gak dinyalah. Ya gue aja suruh bayar berapa aja oke deh. Enggak. Tapi jokes aside ya. Gua tuh langsung mengiyakan diajakin Kang Tao atau jadi partner bisnis ini. Ini tuh bukan karena kayak gua temenan sama dia. Karena hati-hati guys, partner bisnis itu tuh banyak yang fail itu gara-gara kayak oh ya it's with my best friend gitu. Padahal kayak lu nggak bisa cuma lihat dari pertemanan lu aja atau yang Cicina bilang emotional attachment gitu, itu nggak bisa gitu. Nah gue mengiyakan pun meskipun kelihatannya gue gampangan banget ya mengiyakannya langsung iya gitu, tapi sebenarnya gue tuh juga melihat
melihatnya itu bukan secara dia temen gue, bukan. Tapi karena kayak gue udah tahu cara kerja dia dan gue juga udah tahu cara kerja gue. Jadi menurut gue oke, kalau gue partneran sama orang ini it would be a good match kayak gitu. Jadi nggak serta merta kayak karena gue udah cinta banget nih sama cici gue, terus habis itu kayak iya apapun iya gitu. Nggak juga sih sebenarnya. Kadang-kadang kita sama cici kita kandung sendiri atau pokoknya saudara kandung belum tentu loh kita bisa jadi partner bisnis. Betul. Jadi hati-hati pilih partner bisnis itu nggak cuma kita saling menyayangi, nggak kayak gitu. Ya, kesimpulannya jodoh lah sebenarnya. Iya. Jodoh-jodohan. Gue lebih gak mau cari pacar sih daripada cari partner Bisnis. Ya karena itu emang lebih sulit ya harusnya ya. Susah. Iya begitu. Nah terus tapi gimana kalian memposisikan posisi kalian ini dalam berpartnership ini? Maksudnya yang tadinya tuh mungkin bekas kompetitor, bukan bekas kompetitor, maksudnya ya es kompetitor gitu loh, kalian juga berteman, dan sekarang usaha bareng, berpartner gitu. Gimana kalian memposisikan satu sama lain? Kalau aku memposisikan adalah kalau di bisnis kita Sinta as a partner ya kita ngomong as a partner gitu. Yang kita bahas gibahnya itu gibah tentang bisnis kita gitu. Gimana bisnis kita grow gitu. Tapi kalau misalnya aku lagi jadi kita punya banyak role kan di sini. Apalagi dulu kita belum punya mereka ini, ya kan? Penonton ini ya kan. Dulu kan kita yang jadi foundernya, jadi ownernya, jadi kacungnya, jadi karyawannya, semuanya everything kita gitu ya. Jadi ya pintar-pintar kita bisa menempatkan role kita tuh di mana. Jadi misalnya contohnya kayak pada saat Sinta misalnya as a business partner aku, tapi kan pada saat kita bekerja itu mungkin aku tuh lagi harus di lead sama Sinta karena aku lagi ngerjain project yang di bawah Sinta dan aku dituntut sama Sinta gitu. Jadi kita menempatkan role-nya sebagaimana kita ada di mana gitu. Nah, kalau pada saat nih misalnya contoh lagi role-nya itu aku sebagai Cicina, Sinta sebagai Cici JS, ya beda lagi. Ada gibahnya tuh akan berbeda gitu. Kayak kita akan ngomongin hal-hal ya itu yang ada batasan-batasan dan segala macam. Ya tapi kalau lagi temenan ya mau ngegibahin ya gibahin hal-hal yang pertemanan gitu. Ya kayak makan di mana. Enggak, ujung-ujungnya juga bisnis lagi. Ending-endingnya cari mana yang cuan ya kan. Bisa bisnis apalagi selain LR. Berarti bukan gibah ya kan. Kalau gibah kan kesannya kan ngomongin orang kan. Kalau ini lebih ya bukan gibah, lebih chit-chatnya itu ya inilah ya, lebih ke arah bisnis dan tahu penempatannya kapan lu mungkin. Kita itu kalau ngegibah tuh ngomongin kalian. Iya. Kalian bukan yang di kamera. Ngomongin lu. Kalian. Oke, nah sekarang nih kita udah mau hampir di akhir sesi nih. Iya. Akhir sesi ngebar kita ya, ya. Nah apa sih pesan? Ada nggak sih pesan-pesan buat Aromates gitu kan dari Sinta, dari Cicina gitu loh untuk sebagai katanya belum, bukan yang itu katanya. Oh belum. Ganti katanya. Tolong ya. Jadi apa ya ini ya? Yang itu katanya tulisannya katanya. Bentar, sorry. Tapi gue nambahin dikit ya. Ini masih ada waktu kan. Gue mau nambahin dikit tentang partnership ya. Nah, oke. Salah satu tips kalau kalian berpartner. Yang pertama kan tadi yang gue udah bilang ya, intinya kayak berpartner itu jangan hanya dari kalian berteman aja, punya hubungan yang bagus aja, bersahabat aja, itu nggak cukup gitu. Harus tahu cara kerjanya juga, terus visi misinya tuh apa. Harus gitu. sama juga. Harus Iya, soalnya. ya yang satunya misalnya kayak yang satunya gue merasa kayak dengan punya omset segini gue udah cukup gitu. Tapi yang satunya kayak oke, kita mau kembangin ke A, B, C, D, lalala. Nah kalau kayak gitu itu nanti di tengah-tengah jalan, bahkan nggak usah tengah jalan deh, awalnya aja, langkah awalnya itu bisa berbeda banget. Karena gitu. tarik-tarikannya terlalu jauh ya. Nah terus yang kedua itu adalah pastikan partnership ini itu saling menghargai gitu. Jadi kayak aku ambil contoh di Erum ini ya, berarti ya. Yeah. Jadi kita, by the way guys, Erum itu foundernya ada satu lagi.
Jadi kita bertiga, dan role kita bertiga di company itu beda-beda semua. Bener-bener beda. Bener-bener beda, sebeda itu gitu. Nah, tapi kita udah tahu nih, misalnya kayak gue boleh kasih tahu role gue nggak? Iya boleh. Boleh. Nah, Sekali promosi ya. Iya, nah jadi jadi kayak, hai guys, aku Sinta. Jadi aku adalah COO dari A-Room. Nah, jadi aku itu bener nggak sih gue COO? Iya, bener. COO, iya, gue COO. Nah, jadi kebanyakan itu aku itu ngurusin di bagian produksi. Jadi video-video yang kalian tonton itu Termasuk hari ini. Termasuk yang hari ini ya. Termasuk yang hari ini ya. itu Tuh hasil Sinta. bukan hasil aku, tapi hasil tim produksi di bawah aku. Yeay. Luar biasa. Padahal gue gak ngapa-ngapain. Woi. Nah, tapi kayak gini, maksudnya kayak my partners ya Cicinah dan satu lagi partner di A-Room itu tuh menghargai apa yang sudah menjadi keputusan tim produksi. Jadi nggak ikut ngatur gitu, kayak mereka bisa ngasih saran, Sin kayaknya bagusnya gini deh, kayaknya bagusnya kayak gitu, kita bikinnya kayak gini kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya decision makernya itu adalah aku, dan dia akan menghargai apa yang menjadi decision aku karena dia sudah memilih aku sebagai partner. Betul. Kayak gitu. Nah, sama dengan halnya Cimona, Cicina. Dia boleh kan? Iya. Dia bagian marketing. Oh, gue mau jualannya A B C D. Gue bisa kasih saran kayak oh coba deh lu tambahin ini, coba deh kita coba ini apa dan segala macam. Tapi jikalau decision dia itu kayak ya udah gue maunya ini, ya udah kita akan menghargai ya, karena at the first place kan kita udah pilih dia sebagai partner gitu loh. Jadi itu sebenarnya yang menurut aku tuh penting banget untuk dilakukan saat kita tuh lagi partnership. Dan kalau misalnya ada kesalahan atau kegagalan misal atas decision kita, bukannya kita malah saling dulu, lu sih Ya. kemarin begini gitu. Kalau di A-Room tuh kita nggak pernah kayak gitu Iya, gitu. iya, Jadi iya, iya. untungnya nggak pernah ya, kita nggak pernah Nggak gitu. Jadi kalau kambing misal hitamkan atau salah-salahin betul orang lain dah ya. kalau misalnya emang ada kegagalan atau kesalahan, automatically bukan cuma kita bertiga tapi seluruh tim ya langsung Ya, kayak betul. oke, what's next untuk Ya. untuk permasalahan yang ini tuh harus gimana kayak gitu. Ya. Oke, udah boleh Oke, lanjut. nah ya. berarti lanjut ke yang tadi. Oh, yang nah ini tadi. udah Oh, boleh. yang tadi. katanya. Udah boleh. Oh, Udah boleh. Pesan-pesan buat A-Roommates dari para founder ya, khususnya dua nih. Kebetulan sekarang dua dulu ya, Iya. dua founder dari A-Room. Apa sih ada pesan-pesannya buat teman-teman A-Roommates kita? Coba dari Sinta dulu atau Cicina dulu? Sinta boleh. Ya udah, Sinta boleh ya. Kalau dari gua sih ini pesan-pesannya tuh apa, gua sebenarnya agak bingung ya Bang ya. Cuman kalau Elmets lagi menonton ini, mungkin kayak kalau aku boleh bilang if you want to be successful, belajar terus. Iya. Belajar aja Belajar aja dulu. Belajar Nah, aja tapi dulu. ini bener, maksudnya kayak ini bukti loh guys, maksudnya bukan kayak gue cuma ngomong doang, tapi this is actually the living proof. This is actually the proof, bukti bahwa kayak belajar itu nggak pernah salah gitu. Jadi kayak ya mungkin kayak lu belajar hari ini, besok belum tentu kepake, tapi nggak tahu nanti pasti akan ada aja yang akan bisa kita manfaatkan dari skill atau pengetahuan yang kita pelajari kayak gitu. Ya, which is true karena Sinta juga sendiri adalah salah satu seorang melis dari Indonesia yang sampai saat ini mungkin belum ada yang menyaingi dari sisi sertifikasi Jepangnya ya. Ya, nggak tahu sih. Sepertinya, tapi kayaknya ya, sepertinya. dari yang saya kenal Iya. seperti itu ya kan. Berarti kan Iya. kata Anda Karena kenalan Anda belum banyak mungkin ya. Coba dah lu temenan lagi Iya, ya. temenan. ya pokoknya sertifikasinya panjang. Banyak. Ya kan dari Jepang. Banyak. gitu. Dan Berarti kan- lulus ya. Dan lulus. Itu gitu, dan tuh lulus. soalnya examination loh. Dan susah itu. Ya, Jadi bukan- setahu saya ya. susah. Gitu. Susah, Setahu gua susah. susah gitu loh. Jadi Sinta prove it gitu loh. Betul. Jadi kalau Sinta ngomong belajar aja gitu ya memang karena memang terbukti. Betul. Tapi aku nggak ngomongin cuma belajar skill nail art ya, maksudnya kayak Apapun. menurut aku kayak just learn everything gitu, kayak say yes to everything kalau memang ada possibility untuk lu tuh berkembang di hal itu gitu, disuruh jadi translator. By the way tuh gila, gue sampai personally thank you to Mona ya, karena kayak kan dulu jadi gue kan pernah ini ya bantuin Cicinah ini untuk nge-translate sensei dari Jepang. Dia pakai bahasa Inggris, terus aku translatein ke Indonesia. Actually translation itu nggak segampang itu loh, maksudnya kayak
not as easy as dia ngomong apa terus gue ngomong bahasa Indonesia Betul. kayak gitu. Cuma Nggak ketiplok kayak begitu. iya, jadi kayak banyak detail-detail yang ternyata gue tuh nggak tahu kalau Nggak notice. iya, yang nggak notice kalau oh ternyata gue harus bisa begini, ternyata gue harus bisa begitu. Dan saat itu gue bener-bener kayak ya udah gue mau translate, gue mau bisa gitu tanpa kepikiran gitu. Dan ternyata bang, Apa? itu translate gue tahun berapa? 2018, 2019 2018, ya. 2019 pokoknya sebelum pandemik itu gue translatein semuanya. Gak semuanya lah, tapi banyak gue translatein kelasnya senseinya si partnernya Cicina. Itu hampir tiap bulan gitu kan. Iya, Dulu kan iya, banyak iya. banget acaranya. Itu capek banget sih translate sejujurnya. Cuman kayak ya namanya ini ya, maksudnya kayak Dan udah berkomitmen dan ya. translate kalau di event kita nggak boleh duduk, inget kan? Iya, jadi gue kalau translate gue gak boleh duduk, lu bayangin aja ya. Jadi Sinta itu pertama kali translate terus udah gitu salah satu kritikannya, Sin, lu pernah nggak lihat gue translatein duduk? Gitu. Nah, tadi harus open for critics gitu, karena kayak dengan dikritik kan kita tahu kurangnya tuh di mana gitu loh, dan yang kritik juga orangnya benar gitu, maksudnya bukan kayak yang asal nyeblak gitu loh. Jadi kayak ya gue dengerin dong pasti. Nah, udah tuh gue nggak ada rencana apapun kan, ya udah gue cuma bantu doang. Dan ternyata skill translate ini tuh berguna Kepake banget ya. sekarang. Karena sekarang tanpa gua tahu dan tanpa gua rencanakan, gue sekarang berpartner dengan educator dari Rusia. Iya. Ya, kayak setelah Sampai merinding. apa? Sampai merinding. Yang sekarang tuh kayak setelah, jadi nggak sadar gitu, dulu tuh ya udah translate aja gitu. Ternyata setelah gue partneran bang, gue kayak wah gila, ini ilmu yang dulu tuh gue belajar, yang gue tuh nggak tahu bahkan kepake atau misalnya bahkan berguna gitu. Iya. Tiba-tiba pada saat lu ngejalanin, lu maksudnya merasa thankfully bahwa gue pernah lakukan ini dulu dan sekarang ini jadi oke gitu. Iya, guys, beneran deh. Maksudnya kayak if you can learn anything, please do. Gitu. Selama lu masih bisa melakukan itu, selama lu masih bisa mempelajari, selama lu masih punya resourcesnya, selama lu masih mampu belajar aja. Karena lu nggak tahu kapan ilmu yang lu punya itu, yang kelihatannya nggak penting itu, ternyata nanti bisa penting banget di future. Oke, ya. Nah, kasih sekarang Sama-sama. lanjut. Kalau dari aku apa? Ya? Dari Sinta udah banyak banget ya. Dari aku ya don't stop learning ya, tetap ya, maksudnya belajar sampai detik ini juga aku masih belajar. Bahkan kemarin banget aku baru ikut seminar lagi gitu ya. Jadi kenalan lagi. Intinya waktu kita terbatas teman-teman, kita punya pilihan untuk melakukan apapun dengan waktu yang terbatas kita. Ini teman-teman mau santai-santai, atau teman-teman mau isi dengan yang produktif, atau teman-teman mau isi dengan apapun gitu. Nah, udah balik lagi kita harus sadar bahwa karena waktu kita terbatas, jadi waktu itu berharga dan tukarkan itu, bukan isilah, tapi tukarkan waktu yang berharga ini dengan sesuatu yang jauh lebih bermanfaat gitu. Betul. Oke, jadi menghargai waktu sampai sebegitunya ya, biar supaya bisa benar-benar waktu yang kita punya 24 jam itu nggak wasting gitu aja ya. Yes, maksudnya gini, dari mana kita mau tahu kita tuh sudah menghargai waktu atau segala macem, itu dari gini, kalau tiba-tiba hari ini waktu kamu di dunia ini habis, apakah ada yang kamu regretin gitu? For me, nothing gitu, karena aku merasa aku selalu memaksimalkan waktu yang aku punya, aku fulfill dengan apapun yang aku mau gitu ya, jadi aku nggak pernah ada regret gitu. Jadi kalau sampai suatu saat Tuhan udah bilang oke, Mona waktunya cukup sampai di sini, dan ya udah gitu, tugas aku juga sudah selesai di dunia ini kayak gitu. Tapi bukan berarti kalian nggak boleh refreshing nonton film ya. Bukan Boleh. ya, Kita juga masih suka kok nonton film. Iya gitu. Tapi ya bukan berarti artinya begini aku Wah, kerja harus iya gitu. enggak. Cuman memang aku punya cara me time yang agak sedikit unik memang ya. Agak sedikit nggak lazim Sebutin dong, boleh nggak? agak sedikit nggak lazim teman-teman. Me Jadi time-nya Cicin enggak jadi me time-ku juga tetap produktif ya teman-teman gitu. Jadi paling dari aku gitu aja sih. Oke, ya terakhir thank you buat Cinta, thank you buat Cina waktunya, thank you ya Arumets. Oke, jusnya udah habis. Habisin? Kita Oh, iya. habisin jusnya ya, Buruan, habisin buruan. jusnya. Nantikan ngebar di
episode selanjutnya ngejus bareng Abang Nah di episode berikutnya. Bye bye.